AHY, SBY, dan Partai Demokrat diam 1000 bahasa soal Lukas NMB. Andi Arief sibuk menyerang Jokowi. Apakah mau cuci tangan? Baru-baru ini, kader elit Partai Demokrat bernama Andi Arief telah memfitnah Presiden Jokowi melalui media sosial. Dalam media sosial akun Twitternya dia menuding bahwa pernah datang utusan Presiden untuk merundingkan soal jatah Wakil Gubernur Papua. Dan ternyata tidak lama kemudian setelah videonya itu viral ternyata Andi Arief telah meralat ucapannya. Ini logika Andi Arief ini logika sabu-sabu, logika bergerigi. Atau dia sedang bercermin kepada eranya SBY gitu. Karena dulu di era SBY memang pernah terjadi kayaknya kasus-kasus yang semacam itu sampai ada tumbalnya. Di Partai Demokrat, jabatan Pak Lukas NMB lumayan mentereng juga. Dia ini ketua DPD Demokrat Papua. Jadi boleh dikata dia ini bosnya Partai Demokrat di Papua, Lur. Tinggi juga kayaknya Lur jabatan Pak Lukas NMB di Partai Demokrat ini. Jadi fix ya Lur, kalau Pak Lukas NMB ini kader Partai Demokrat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kenapa ya Susilo Bambang Yudhoyono nggak menginstruksikan Lukas untuk segera datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KPK yang saat ini punya wewenang hukum untuk melakukan tersebut? Padahal kita tahu selama ini sosok SBY adalah tokoh Demokrat yang luar biasa berpengaruh di internal mereka. Meskipun dia nggak punya guna di Indonesia, setahu saya sih karena Demokrat itu patuh seperti Andi Sultan, Anas, Angelina, dan lain-lain. Kita, kasus korupsi menghajar kader-kader Demokrat memang sangatlah banyak dan nilainya juga gila-gilaan, bisa masuk ke angka triliunan. Bahkan Profesor Mahfud MD pun mengatakan bahwa ada dugaan kuat tindak pidana korupsi senilai 500 miliar rupiah yang adalah 0,5 triliun, dan itu keluar hanya saja kenapa harus dibawa ke tempat. Saya menduga kuat bahwa ada upaya dari Lukas untuk mencuci uang sehingga hilang begitu saja di luar negeri. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan perjudian kalau itu dilakukan di luar negeri, seperti aborsi yang diilegalkan di beberapa negara, tapi menjadi konsen utama dari apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD adalah dengan uang negara yang dibawa lari. Seharusnya internal demokrasi seperti SBY dan AHY mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Toh, kepada kader loyalnya, yakni Lukas, harusnya si Andi Arief juga tidak ngebacot dan asal halusinasi mengatakan bahwa kalau keluar menang presiden dengan cara ditangkap-tangkapin oposisi. Justru bagi saya apa yang dikeluarkan dari mulutnya Andi Arief ini, ya itu kelihatan sangat panik karena banyak sekali internal Demokrat yang dibongkar dan harus ditangkap-tangkapin. Memang gerasi Andi Arief itu justru seolah-olah terkesan bahwa ketika Presiden Jokowi lewat kepemimpinannya menegakkan hukum dan memberikan konsekuensi logis, yakni ditangkap, membuat Presiden Jokowi justru menjadi dianggap represif. Padahal kalau kita mau pakai otak yang nggak penuh dengan sabu-sabu dan juga obat terlarang, pasti kita bisa berpikir cerdas bahwa apa yang dikatakan oleh Andi Arief itu ngaco. Kenapa? Karena penangkapan itu dilakukan oleh lembaga yang terpisah secara terstruktur dari Presiden Joko Widodo. Dari sini kita mulai paham bahwa Demokrat dan SBY sudah nggak ada harganya di mata kader-kadernya. Orang tua ini memang sudah waktunya untuk menikmati hari tuanya saja bersama anak cucu ketimbang ngebacot soal negara. Oh ya, saya kira harus sama-sama punya mata yang terbuka lebar mengenai politik agar tidak digoblok-goblokin sama orang seperti Andi Arief dan narasi-narasi menyimpang yang dibawakan oleh orang yang pernah menangkap nyabu di sebuah kamar hotel bersama perempuan itu sampai WC-nya saja diterbalikin untuk menghilangkan barang bukti. Tapi sampai sekarang aman-aman saja tuh orangnya. Setahu saya ditangkap-tangkapin itu adalah Antasari Azhar dan juga beberapa orang yang ingin mencoba membongkar kasus korupsi Hambalang. Jadi bayangkan saja
Di dalam internal Demokrat ini ada orang-orang yang membawa narasi buruk dan busuk terhadap Presiden Joko Widodo dan pemerintahan negara Republik Indonesia yang sah ini. Membuktikan sebuah kepanikan sedang terjadi di dalam internal Demokrat yang ingin menutupi borok-borok yang mulai dibongkar dan namanya itu kemana-mana. Kita tahu Papua adalah provinsi dengan dana otonomi khusus yang begitu besar nilainya, sampai dibuang triliun. Mungkin bukannya digunakan untuk membangun Papua, malah digunakan untuk pribadi dan cuci uang. Lalu sisa duitnya dipakai untuk menyewa para pengawal yang dipakaikan pakaian adat. Untuk Veronica Koman yang berkoar-koar jika ada penegakan hukum yang dilakukan kepada orang Papua. Gara-gara Demokrat, isu suku, agama, ras, dan antar golongan terus-menerus dibakar. Dan memangnya, lu kira Anies Baswedan tuh orang mana? Dia itu mantan orang Demokrat juga kok. Dia pernah ikut konferensi Demokrat, tapi sekali lagi wibawa dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah hancur lebur berantakan di bawah kaki dan hinggap diinjak oleh orang beginian. Mau turun gunung, mau dia sudah ada di dasar laut terdalam. Harga dirinya, kenapa harus turun gunung? Dia merasa lebih tinggi dari siapa sekarang coba? Bayangkan saja, sampai sekarang ketemu Partai Demokrat, AHY belum terlihat bersuara keras atau minimal memberikan dorongan agar si Lukas NMB yang diduga tersandung kasus korupsi itu agar memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Kenapa ya Susilo Bambang Yudhoyono nggak menginstruksikan Lukas untuk segera datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KPK yang saat ini punya wewenang hukum untuk melakukan tersebut? Padahal kita tahu selama ini sosok SBY adalah tokoh Demokrat yang luar biasa berpengaruh di internal mereka. Meskipun dia nggak punya guna di Indonesia, setahu saya sih karena Demokrat itu patuh seperti Andi Sultan, Anas, Angelina, dan lain-lain. Kita, kasus korupsi menghajar kader-kader Demokrat memang sangatlah banyak dan nilainya juga gila-gilaan, bisa masuk ke angka triliunan. Bahkan Profesor Mahfud MD pun mengatakan bahwa ada dugaan kuat tindak pidana korupsi senilai 500 miliar rupiah yang adalah 0,5 triliun, dan itu keluar hanya saja kenapa harus dibawa ke tempat. Saya menduga kuat bahwa ada upaya dari Lukas untuk mencuci uang sehingga hilang begitu saja di luar negeri. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan perjudian kalau itu dilakukan di luar negeri, seperti aborsi yang diilegalkan di beberapa negara, tapi menjadi konsen utama dari apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD adalah dengan uang negara yang dibawa lari. Seharusnya internal demokrasi seperti SBY dan AHY mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Toh, kepada kader loyalnya, yakni Lukas, harusnya si Andi Arief juga tidak ngebacot dan asal halusinasi mengatakan bahwa kalau keluar menang presiden dengan cara ditangkap-tangkapin oposisi. Justru bagi saya apa yang dikeluarkan dari mulutnya Andi Arief ini, ya itu kelihatan sangat panik karena banyak sekali internal Demokrat yang dibongkar dan harus ditangkap-tangkapin. Memang, gerasi Andi Arief itu justru seolah-olah terkesan bahwa ketika Presiden Jokowi lewat kepemimpinannya menegakkan hukum dan memberikan konsekuensi logis, yakni ditangkap, membuat Presiden Jokowi justru menjadi dianggap represif. Padahal, kalau kita mau pakai otak yang nggak penuh dengan sabu-sabu dan juga obat terlarang, pasti kita bisa berpikir cerdas bahwa apa yang dikatakan oleh Andi Arief itu ngaco. Kenapa? Karena penangkapan itu dilakukan oleh lembaga yang terpisah secara terstruktur dari Presiden Joko Widodo. Dari sini kita mulai paham bahwa Demokrat dan SBY sudah nggak ada harganya di mata kader-kadernya. Orang tua ini memang sudah waktunya untuk menikmati hari tuanya saja bersama anak cucu ketimbang ngebacot soal negara. Oh ya, saya kira harus sama-sama punya mata yang terbuka lebar mengenai politik agar tidak digoblok-goblokin sama orang seperti Andi Arief dan narasi-narasi menyimpang. Indonesia tanah air beta pusaka
Jaya.